Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Apa kabarnya anak-anak? Semoga semua sehat-sehat ya. Hari ini kita akan evaluasi bab 3 dan bab 4 sebelum lanjut ke bab selanjutnya. Kita berdoa sejenak sebelum kita memulai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini, sekalipun dalam cuaca kondisi yang tidak bersahabat, kami tetap bersyukur bisa bertemu secara virtual. Semoga apa yang kami pelajari hari ini boleh berguna untuk kami semua. Berkati anak-anakmu di rumah supaya mereka senantiasa belajar dan taat kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami memulai pelajaran kami hari ini. Amin. Anak-anak yang kasih dalam Tuhan, minggu lalu Pak Guru menyuruh membaca materi bab 3 dan bab 4. Mudah-mudahan dibaca dengan baik di rumah, karena tidak lama lagi kalian akan ulangan semester, dan mudah-mudahan sehat-sehat, semua bisa dijawab dengan baik. Nah, minggu lalu kita berbicara atau belajar tentang sikap beribadah yang benar. Nah, saya harap kita sudah tahu bagaimana sikap kita yang benar ketika beribadah. Yang sopan, tidak ribut, tidak bermain, dan semacamnya. Karena biasa kalau ibadah kan masih ada yang sering bermain, bercanda, atau iseng-iseng. Nah, kalau sudah tahu materi ini tentang bagaimana beribadah yang benar, saya harap sikap-sikap seperti itu tidak dilakukan lagi, ya. Kemudian ketika kita beribadah kita harus hormat kepada Tuhan. Hormat di sini bukan berarti hormat seperti tentara atau polisi yang hormat seperti ini. Hormat di sini berarti kita tunduk, takut atau taat kepada Tuhan. Itu bentuk hormat. Kalau kita bermain itu berarti bukan bentuk hormat. Atau kita ngucil sama teman kita berarti itu bukan bentuk hormat. Nah, saya kira kalau dibaca dengan baik materi yang lalu, itu pasti akan kita ingat dan kita akan tahu kenapa kita mesti beribadah seperti ini atau seperti itu. Jadi ibadah itu penting, bukan bermain-main, tapi ibadah itu berarti kita tunduk kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, menghormati Tuhan. Jadi bedakan beribadah dengan bermain, ya. Nah, itu yang bab 3. Kemudian yang bab 4 kemarin itu persekutuan yang dirindukan atau yang kurindukan. Apa itu bersekutu? Bersekutu itu berarti berkumpul bersama-sama, beribadah bersama. Atau dalam bahasa Yunani itu dibilang koinonia. Jadi koinonia itu berarti bersekutu, mengambil bagian atau mendapat bagian, bertanggung jawab atau berbagi. Nah, itu istilah koinonia. Ada juga istilah diakonia. Diakonos. Nah, itu melayani. Kan ada 3 panggilan gereja tuh. Apa itu? Bersekutu, bersaksi, dan melayani. Nah, marturia, koinonia, dan diakonia. Itu tiga panggilan gereja yang harus dilaksanakan oleh setiap umat yang taat kepada Tuhan. Bersaksi, bersekutu, melayani. Nah, bersekutu itu berarti kita berkumpul bersama, beribadah bersama. Kenapa kita perlu bersekutu? Karena kita perlu mendasarkan diri kita kepada Tuhan. Kita perlu menyapa Tuhan. Orang yang tidak pernah bersekutu berarti orang yang tidak pernah menghormati Tuhan. Orang yang tidak pernah beribadah berarti dia adalah orang yang tidak menghormati Tuhan atau tidak mau taat kepada Tuhan. Jadi itu sebabnya kita bersekutu. Nah, yang berikutnya kita akan belajar mengenai
persaudaraan antar agama. Ini bab 5. Karena kita sudah agak lambat, kita kejar materi kita hari ini bab 5 dan bab 6. Sebentar Bapak share materinya ya. Pak Guru akan jelaskan yang penting-pentingnya. Bab 5 itu berbicara tentang persaudaraan antar agama. Siapa itu antar agama? Antar agama berarti agama-agama di luar agama Kristen. Nah, kan ada 6 agama di Indonesia ini. Ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Muslim, dan Konghucu. Kita perlu hidup berdampingan dengan mereka, karena Indonesia ini adalah masyarakat yang majemuk, bukan hanya masyarakat yang didominasi oleh satu agama atau satu suku, tapi banyak suku, banyak agama di dalamnya. Maka itu kita perlu hidup berdampingan dengan mereka, saling menghormati, saling menghargai. Kalau tidak saling menghargai, menghormati, maka kita akan selalu bertengkar atau ribut di dalamnya. Nah, kata agama itu seringkali kita dengarkan. Agama itu berasal dari 3 bahasa. Ada bahasa Sanskerta, Gama, yaitu artinya jalan, tindakan atau keberangkatan. Ada juga dari kata Latin religio. Itu yang berhubungan dengan hati nurani atau batin. Religi, biasa dibilang religi. Ada juga yang mengatakan agama itu adalah pengetahuan atau ilmu pengetahuan, jalan praktis untuk berhubungan dengan satu ajaran. Mungkin masih ada lagi definisi agama yang lain, tapi saya kira itu yang biasa kita kenal. Ada agama dari bahasa Sanskerta, kemudian religio, dan juga dari bahasa Arab, yaitu sirat, jalan kecil atau tetap lurus. Sirat atau siratal mustaqim. Nah, itu bahasa Arabnya. Kita biasa pakai yang agama atau religi, atau bahasa Inggrisnya religious, religi ya. Nah, anak-anak kasih dalam Tuhan, setiap agama itu mempunyai cara beribadah yang berbeda-beda. Jadi berbeda-beda cara beribadahnya kepada Tuhan. Kristen dan Katolik saja itu yang mirip-mirip tapi beda cara beribadahnya. Nah, sebab itu kalau kita punya teman yang berbeda agama dengan kita, terus kita lihat cara beribadahnya berbeda dengan kita, kita jangan tertawakan, kita jangan mengejek atau mengolok, karena memang cara agama setiap orang itu, pemeluk agama itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Kitabnya pun berbeda-beda. Nah, jadi kita harus saling menghormati, saling menghargai. Jangan sampai karena perbedaan itu maka kita menjadi permusuhan. Saya kira ini penting ya. Tempat-tempat para penganut agama, tempat-tempat ibadah mereka, saya kira kita sudah tahu semua ya. Itu pelajaran kelas 1 atau 2 SD. Tapi bisa jadi nanti di ulangan itu keluar. Kalau sampai tidak tahu kelas 6, wah itu keterlaluan itu. Itu bab 5. Sekarang bab 6 itu berbicara tentang firman Tuhan yang berkuasa. Apa itu firman Tuhan? Yang mana disebut firman Tuhan? Firman Tuhan itu bisa disebut perkataan, bisa juga yang disebut dengan perbuatan atau kitab suci. Alkitab itu berisi firman Tuhan. Orang yang berkhotbah menyampaikan firman Tuhan itu juga disebut perkataan atau firman Tuhan. Perbuatan-perbuatan kita yang mencerminkan ajaran-ajaran Tuhan itu juga bisa disebut sebagai firman, karena menampakkan firman Tuhan, perbuatan atau tindakan Tuhan. Nah, Alkitab itu menjadi dasar
pegangan kita dalam menyampaikan firman Tuhan. Kalau ada orang berkhotbah tidak mendasarkan khotbahnya pada Alkitab, berarti itu bukan firman Tuhan. Jadi kenapa ketika orang berkhotbah selalu membaca Alkitab? Karena mereka selalu mendasarkan perkataannya itu lewat firman Tuhan atau Alkitab. Jadi Alkitab itu penting. Alkitab itu menjadi dasar. Tahu dasar itu sama dengan pondasi. Jadi orang berbicara itu ada dasarnya, ada buktinya, ada faktanya, ada pegangannya. Jadi tidak asal bicara. Nah, menyampaikan firman Tuhan juga seperti itu, harus ada dasarnya. Tanpa ada dasar, maka kita bisa jadi berbicara seenaknya, tidak berdasarkan fakta firman Tuhan. Nah, apa makna Alkitab bagi orang Kristen atau bagi orang percaya? Makna Alkitab itu adalah sebagai bahan untuk mengajar, untuk menceritakan, untuk mengampuni, untuk menyucikan, untuk menyatakan kebenaran dan sebagainya. Itu ada di 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Nah, jadi makna Alkitab ada tertulis di situ. Mengajar, memberi hikmat, menceritakan dan sebagainya. Nah, Alkitab perlu dibaca setiap hari. Setiap hari, kenapa perlu dibaca? Supaya orang yang membacanya bisa bertumbuh, berakar dan berbuah lewat kata dan tindakannya. Ibarat tanaman harus dibaca harus disiram supaya setiap hari dia bertumbuh subur dan berbuah. Begitu juga dengan manusia. Tanpa membaca firman Tuhan, maka dia tidak akan bertumbuh dengan baik. Nah, anak-anak, sebentar Pak Guru share materinya, mohon dibaca dengan baik-baik, dan kalau ada tanda merah berarti itu jawab di rumah, ya. Sekian dulu dari Pak Guru, mudah-mudahan pandemi cepat berlalu, kita akan bertatap muka, kita belajar seperti biasanya lagi. Salam sehat, jaga diri baik-baik semua di rumah ya. Kita tutup dengan doa, mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Kami sudah baca, kami sudah dengarkan. Semoga anak-anak-Mu di rumah boleh bertumbuh, mendengarkan, membaca firman-Mu ini. Berkati mereka supaya mereka boleh belajar dengan baik dan boleh meraih apa yang menjadi cita-cita dan harapan mereka. Terima kasih Bapa di surga, kehidupan kami hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Semoga Tuhan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam.